Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bekasi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Perkenalkan, nama saya Aida Herawati selaku observer dan rekan saya Dadan Suarya Praja selaku coach. Saya Aris Neni Puspita selaku coach. Ya, kami akan melakukan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dadan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini nih Pak? Kabar baik, Bu Eda. Alhamdulillah, kita ngobrol sebentar ya Pak ya. Rencananya Bapak mau coaching ya hari ini ya? Betul, saya hari ini mau mengadakan coaching. Siap. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching gitu ya Pak ya, mungkin saya akan membantu kali ya Pak ya, membantu mengamati proses coachingnya Bapak nih Pak nih. Boleh ya Pak ya? Boleh banget. Baik, sebelum lebih jauh sih, saya ingin tahu dulu nih Pak, rencana dari pertemuan kita hari ini apa ya Pak? Rencana di pertemuan hari ini saya ingin memaksimalkan coaching ini ya dengan masih Jawa gitu ya. Jadi dengan coaching ini maka saya bisa menjalankan tahapan-tahapan sesuai dengan tahapan yang dipikirkan. Misalnya dengan ada saya akan ingin menanyakan pertanyaan yang bobot, kemudian juga mindfulness atau kesadaran penuh, juga kompetensi lainnya ini akan saya bisa. Oke, baik, keren ya Pak ya nih untuk motivasi pengembangan dirinya ya Pak ya. Nah, semoga nanti bisa sesuai dengan harapan Bapak ya Pak ya. Nah, sebelum kita membahas tentang yang tadi Bapak sebutkan, saya akan membahas tentang rubrik penilaian nih Pak nih ya. Kira-kira Bapak ingin kita samakan dulu persepsinya nih. Nanti pada saat saya mengamati, Bapak ingin saya menilai seperti apa Pak? Untuk rubrik penilaiannya nanti. Ya baik, untuk rubrik penilaian nanti dengan coaching, harapan saya Ibu bisa mengamati saya sesuai dengan rubrik yang saya buat. Oh, saya lihat di sini pakai angka 1, 2, 3, dan 4 ya Pak ya? Iya, betul Ibu. Oh gitu. Bagaimana Pak kriterianya Pak? Ya, jadi rencananya kriteria 1, 2, 3, 4 itu ada angka yang pembeda gitu ya. Itu misalnya bagaimana nih Pak biar saya bisa membedakan? Baik Bu, untuk kriteria 1 misalnya, ini berarti saya belum bisa melakukan coaching. Saya belum maksimal. Oh iya. Ya. Dan untuk yang rubrik kedua, kolom kedua ini sudah mulai dilakukan seperti itu ya. Di prinsip coaching nanti sudah saya ingin kembangkan. Dan mulai muncul gitu ya Pak ya. Yang ketiga bagaimana Pak? Kemudian untuk yang ketiga ya ini sudah mulai sering saya lakukan. Dan di sana sudah mulai berkembang. Yang keempat? Kemudian untuk skor yang keempat itu konsisten. Saya lakukan skornya 4, saya sering sudah bisa sudah mahir gitu ya Pak ya. Baik ya. Keren Pak, untuk rubrik penilaiannya saya sudah memahami ya. Nanti mungkin di kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bapak, saya akan memberikan nilai sesuai dengan yang tadi Bapak utarakan kepada saya. Nah, lalu kompetensi apa nih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Baik, dari 3 kompetensi coaching yang ada, yang akan saya kembangkan itu kompetensi mindfulness atau kesadaran penuh tadi ya. Gitu. Oke, ya kesadaran penuh ya, mendengarkan aktif ya Pak ya, dan pertanyaan berbobot ya seperti itu ya Pak ya. Nah, saya rasa kompetensi itu bisa Bapak miliki. Nah, namun saya pengen tahu nih Pak, lebih spesifiknya nanti saya mengamatinya di bagian mana nih Pak? Apakah di bagian kesadaran penuh, ataukah di mendengarkan aktif, atau di pertanyaan berbobotnya nih Pak? Untuk nanti saya observasi. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, barangkali ya saya ingin lebih spesifik pada pertanyaan berbobot barangkali ya. Oke, baik, pertanyaan berbobot ya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, kenapa Bapak lebih memilih kompetensi pertanyaan berbobot nih Pak? Ya, saya memilih pertanyaan berbobot karena itu untuk
lebih secara mendetail lagi, ingin memunculkan kompetensi yang ada dari coach ya Pak ya. Coach terutama. Jadi dengan pertanyaan yang bisa memancing merasa jadi kita hingga si coach bisa menjawab dengan maksimal. Oke, baik. Jadi berasal dari pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya, yang sudah Bapak utarakan, kemudian coach jadi terpancing menggali potensi dirinya, seperti itu ya Pak ya. Baik. Wah, cukup bagus ya Pak ya. Insya Allah saya akan berusaha memberikan pengamatan sesuai dengan yang tadi Bapak utarakan. Nah, selanjutnya seperti apa nih Pak yang bisa Bapak ambil untuk mencapai tujuan Bapak nih? Ya, kemungkinan seperti apa nih Pak yang bisa Bapak ambil untuk mencapai tujuan Bapak? Ya, tujuan saya kan tadi ingin menjawab pertanyaan berbobot. Tentunya di sana saya ingin mendengarkan secara aktif gitu ya, untuk rekan kerja saya nanti ketika ada coaching. Jadi ingin menggali kompetensi yang ada di dalam coaching itu, biar semuanya bisa dia munculkan dari hal tersebut. Oke, baik. Dari skala 1 sampai 10 nih menurut Bapak ada di posisi mana nih Pak dalam kompetensi coaching? Waduh, untuk saat ini mungkin saya masih merasa ada di kisaran 5 barangkali Bu ya. Karena ya, di pertanyaan berbobotnya ya Pak. Iya, betul. Seperti itu. Baik, lalu mau ditingkatkan dengan adanya kegiatan ini, mau ditingkatkan ke angka berapa nih Pak untuk level atau skala yang tadi Bapak sebutkan dari 1 sampai 10? Ya, baik. Untuk levelnya barangkali saya berkeinginan ada di angka 8 lah biasanya. Oke, baik. Nah, ketika Bapak ingin berada di angka 8, kira-kira strategi apa nih Pak untuk mencapai tujuan itu Pak? Ya, untuk mencapai tujuan itu tentunya saya harus terus sering berlatih. Oke, baik. Kemudian? Dan juga akan mencari referensi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya improvisasi atau membangun. Baik. Ya, ada lagi Pak? Kemudian juga barangkali saya ingin berlatih terus ya dengan rekan sejawat dengan coaching tersebut untuk memberikan eksplorasi gitu kali ya ke Bapak gitu Iya. ya, umpan balik gitu ya Pak ya. Itu barangkali. Baiklah. Lalu ukuran keberhasilan Bapak dalam melakukan rencana aksi itu seperti apa Pak? Dalam ukuran berhasil apa namanya? Maaf Ibu, ulang Ibu. Ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak apa nih? Apakah ketika nanti coaching yang Bapak coaching itu bisa menggali potensinya atau bagaimana? Seperti itu Pak. Ukuran keberhasilannya nih dari rencana yang sudah Bapak buat. Baik Ibu, untuk ukuran keberhasilan yang saya buat tentunya saya berusaha mengarahkan dan menuntun si coaching ini untuk mengeluarkan ide, gagasan, pikiran, Bapak, di kreativitas dia kita ingin muncul semua. Karena sebenarnya di coaching itu ada potensi ya Pak ya. Betul, Ya. ada potensi ya. Wah, bagus sekali nih Pak ya rencana aksi yang sudah Bapak jabarkan. Tadi Bapak bilang bahwa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Kemudian rencana aksi yang ingin Bapak tadi sebentar saya lihat catatan saya dulu. Rencana aksi yang ingin Bapak lakukan adalah banyak berlatih ya Pak ya, mencari referensi ya, mencari referensi pertanyaan-pertanyaan gitu ya Pak ya. Kemudian juga Bapak tadi minta rekan sejawat untuk mengobservasi Bapak ya, lalu Bapak melakukan perbaikan dan tindak lanjut seperti itu ya Pak ya. Seperti itu. Ya. Iya, kapan nih Pak Bapak mulai berlatih? Ya, untuk mulai berlatih mungkin hari ini pun saya memang sudah berencana. Oh, seperti itu ya Pak ya. Baik, saya akan membantu Bapak ya dalam mengamati proses coaching. Kemudian sebisa saya akan memberikan masukan terkait kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan. Seperti itu Pak. Baik. Ya, siapa nih Pak yang mau di coaching hari ini? Ini Bu Ati ya. Oke Bu Arif ya, boleh dipanggil Pak. Nanti Baik. saya ikut mengamati. Siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum
Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Bari gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Sudah sholat tadi ya? Alhamdulillah udah sholat, sudah makan, sudah minum, Oh. udah tenang nih. Luar biasa. Jadi pelaksanaan coaching ini kayaknya udah lepas tanggung jawab itu. Berarti ibu sekarang di posisi nyaman gue ya? Nah, insya Allah masih nyaman. Alhamdulillah. Iya. Ya, baik ibu, kita mau berbincang. Hmm. Ya, adalah sampai usah kaget bilang. Iya. Penting tujuannya capai. Iya, Pak, betul. Baik, apa yang akan kita bicarakan hari ini? Sepertinya ada yang penting banget. Kelihatan ya Pak ya, kalau ibu-ibu itu kalau digelisah gitu. Iya Pak, saya merasakan ini saya membicarakan tentang motivasi anak yang saya didik saat ini ya, menurut saya saat itu kayaknya mengalami penurunan gitu loh. Biasanya jadi bingung, ini kenapa ya, apa ada hal yang salah dengan metode saya atau apa gitu. Seperti itu Bu ya. Oke, baik. Berarti ibu bisa ceritakan kepada saya, kita diskusi saja Bu. Iya Pak. Dengan kalian bersolusi bersama. Iya Pak. Keluar dari masalah-masalah seperti ini. Baik Ibu. Mudah-mudahan di diskusi ini saya bisa membantu menemukan ide kreatif dan belajar dari Ibu Bu ya. Ya bismillah, mudah-mudahan. Ya, baik. Dari pembicaraan sekarang ini sebetulnya kalau diskusi ini apa yang Ibu ingin dapatkan dari hasil diskusi? Ya, yang saya ingin dapatkan dari pembicaraan kali ini, saya harap saya dapat menemukan titik atau model atau hal apa yang dapat meningkatkan motivasi anak sehingga anak itu semangat gitu loh ke sekolah, menerima pelajaran saya gitu. Jadi saya pengen menemukan ide kreatif apa gitu loh yang saya ingin harapkan gitu loh Pak gitu. Baik Ibu, di diskusi ini Ibu bisa membantu menemukan ide, gagasan, ya, dan jalan keluar ya, yang kreatif dalam mengajar ya, seperti Iya. itu. Iya Pak. Baik Ibu. Tadi Ibu kalau tidak salah adanya penurunan motivasi dari siswa biasanya. Itu apa namanya? Emang Ibu melihat seperti itu? Iya sih Pak, saya melihat seperti itu karena apa ya, saya rasakan turunnya ada sih loh, selama saya mengajar ada anak yang tidak aktif atau ada yang aktif, tapi tahun ajaran ini saya merasakan keaktifan anak itu mengalami penurunan dari pengamatan saya di kelas gitu. Terus mereka ke sekolah pun ada sih Pak yang suka terlambat, tapi ibaratnya sekarang kok ya ada continue gitu terus ya, dan tugas-tugas yang mereka berikan pun ke saya dikumpulkan, kan saya memberikan tugas dikumpulkan, itu kadang telat, kadang saya buka isinya seadanya, yang penting mengumpulkan. Nah jadi saya anggap itu dari motivasi gitu loh Pak. Ibu belajar matematika Bu ya? Iya, matematika Pak. Kalau Ibu belajar matematika ini apa namanya? Dalam satu kelas ini biasanya atau yang Ibu lihat dengan penurunan motivasi belajar ini kira-kira berapa persen dulu? Saya melihatnya 65% Pak. Saya melihat 65% dari jumlah siswa, menurut saya lumayan sih Pak. Iya. 5% ini berarti 30%, 35% masih bisa. Ya masih bisa ini optimis baik lah gitu. Iya. Apa namanya? Kok itu bisa mengambil persentase seperti itu? Iya Pak. Kesimpulannya bagaimana? Ibu kok bisa mengambil kesimpulan dari angka itu? Iya Pak, saya menyimpulkan 60% itu berdasarkan saya melakukan pengamatan kan di kelas. Kemudian saya melakukan penilaian harian. Nah penilaian harian itu saya lihat juga kok dibandingkan dengan sebelumnya mengalami penurunan. Ketika saya berikan pertanyaan-pertanyaan pematik materi sebelumnya gitu, anak-anak cenderung boleh aja gitu. Jadi ada sih Pak yang menjawab, cuman
nah dia lagi gitu. Di orangnya itu lagi kan yang lainnya kok nggak ada reaksi. Menurut saya mereka mampu, cuman kok hap gitu. Berarti siswa ibu ini cenderung pasif Bu ya? Iya betul, pasif. Makanya saya pikir apa ada model pengajaran yang harus saya ganti atau kayak gimana gitu. Baik Ibu, nah itu kondisi siswa ibu ya di kelas. Kondisi seperti itu, mungkin ada model pembelajaran ke depan itu apa yang direncanakan supaya keluar dari masalah ini nih kita? Iya Pak, model yang saya mau ambil ini sebelumnya kan saya mungkin modelnya yang mungkin apa takutnya anak vakum ya itu terus gitu. Terus anak sebelum pandemi saya biasa menggunakan model itu. Pas pandemi modelnya datu daring gitu kan ya. Nah kemudian karena selama ini daring itu ada perubahan, mereka tiba-tiba langsung ke tatap muka lagi. Saya merasa ada kekakuan model apa nih harus saya cari ini gitu kan, model pembelajarannya. Terus pas itu kemarin, oh iya saya baru ingat kemarin saya kan barusan mengikuti pelatihan ya, pelatihan bareng-bareng bapak juga nih ya. Itu pelatihan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya tertarik loh sama pembicaranya itu, fasilitatornya. Pembelajaran dari pagi sampai sore, tapi dia tetap semangat gitu ya, tetap semangat. Terus ketika naik jenuh kayak ada ice breakingnya gitu. Jadi semangat lagi gitu. Sama saya menemukan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Pak, yang ada pemetaan dulu, jadi ada tes diagnostik gitu ya, ada pemetaan terlebih dahulu anak posisinya di mana, baru saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan dengan diferensiasi konten yang berbeda dari anak pun bisa jadi kali ya Pak ya, tugas anak itu bisa lebih bagus kali ya Pak ya. Ibu sudah ada informasi dari kegiatan yang telah Ibu ikuti, sehingga Ibu apakah sudah mendapat pencerahan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan kemarin itu? Alhamdulillah dengan pembicaraan ini jadi memicu ingat kegiatan yang kemarin ya Pak. Jadi saya mengambil mikir dari bicaranya saya mau apa ya gitu, sambil ngawang, oh iya teringat. Terima kasih nih Pak, jadi diingatkan nih. Ya, jadi mudah-mudahan seperti sesuai dengan rencana. Oh ya Bu, adakah rencana pelaksanaannya untuk apa yang tadi? Iya sih Pak, tadi saya baru ketemu tik yang kemarin ya. Nah itu variasinya saya rencananya setelah dari bicara dengan Bapak ini, saya akan mencari mungkin ice breaking, pertanyaan soal-soal tentang tes diagnostiknya mungkin seperti apa ya. Kemudian lebih belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kayak gimana gitu. Saya pengen nyoba seperti itu rencananya. Yang memulai dari pembelajaran diferensiasi ya, dan ada metode ice breaking. Dan juga dari satu lagi apa Bu? Metode apa? Itu tadi dari ice breaking ya, sebagai fasilitator kan hadir penuh di situ dengan senang. Nah saya pun pengen seperti itu juga lah gitu. Bagus Ibu ya, bisa Ibu rencanakan, Ibu terapkan esok hari. Tetapi ya esok hari kita praktikkan, mudah-mudahan ada kabar baik ya dari yang Ibu rencanakan. Kemudian apakah besok yang akan Ibu rencanakan ini ada rekan kerja barangkali ya yang ingin membantu gitu masih Jawa? Rekan kerja ya, kan tadi saya inginnya bermula dari mencari ice breaking. Terus, nah saya punya nih ketemu temen, saya baru ingat teman yang bisa bantu karena beliau itu pengembangan dirinya rajin banget ngikuti pengembangan diri secara mandiri. Namanya Ibu Sri. Nah Ibu Sri, dia nanti saya akan minta tolong dia bantu-bantu sekalian cari-cari tentang ice breaking yang berkesesuaian dengan anak-anak saya di kelas yang kekinian gitu Pak, biar nggak kaku-kaku banget. Terus
mencari bagaimana menjadi guru atau motivator yang baik itu di kelas. Terus kemudian soal-soal inilah tentang untuk pemetaan ya, diagnostiknya tuh kayak apa tuh yang berkesesuaian juga sama terutama tentang pembelajaran diferensiasi itu karena kan baru belajar. Jadi saya kayak ada rekan tanya Bu Sri, dia orangnya kompeten banget nih. Gus Ibu itu Gus Ibu kebetulan saya kenal. Juga cocok sekali kalau itu dibuat partner. Iya Pak ya. Baik. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin dilakukan dari kalian sebagai partner? Ada Pak, diantaranya selain dengan teman ini saya akan lebih apa ya, lebih terinci lagi gitu ya, lebih terinci lagi untuk bagaimana apa keinginan anak di kelas gitu ya, kan motivasi kan timbul dari anak ya Pak ya, dari anak motivasi itu kayak gimana, mencari tahu. Nah, menyesuaikan tadi dengan ice breaking yang dimau, jangan sampai ice breaking yang saya berikan ternyata krik-krik juga ya Pak ya. Jadi motivasi yang seperti apa, kemudian ice breaking yang seperti apa, dan pertanyaan diagnostik yang berkesesuaian. Maksudnya biar apa yang mau saya tumbuhkan itu sesuai dengan keinginannya gitu. Ibu tetap jaga optimisme ya. Iya Pak, upaya. Mantap banget Ibu. Baik, sekarang tentu dalam aktivitas rangkaian itu Ibu memiliki target ya. Tercapainya target itu diperkirakan berapa lama sih? Targetnya saya kan seminggu 4 jam, 2 kali masuk ke kelasnya 2 jam. Kayaknya 3 minggu deh Pak, 6 kali pertemuan gitu. Nanti mudah-mudahan kelihatan progresnya karena kan saya nyoba tahap awal, tengah, akhir gitu Pak. Kayak 3 minggu ya Pak ya. Cukup 3 minggu ya. Bismillah, cukup. Mudah-mudahan sesuai rencana loh ya. Mudah-mudahan apa yang diupayakan sesuai rencana, bisa menumbuhkan motivasi anak sehingga anak ke sekolah nggak telat, semangat belajar, aktif di kelas, kayak gitu Pak. Baik Ibu, rasanya ya. Semoga Ibu sukses dalam rencana-rencana Ibu yang telah membuat. Iya Pak. Tapi ngomong-ngomong nih, kapan kita berjumpa kembali untuk membicarakan hal ini? Untuk apa namanya, punya rencana-rencana yang dilakukan? Tadi kan kita 3 minggu, mungkin setelah 3 minggu tadi ya Pak ya, setelah 3 minggu saya melakukan tadi melakukan ice breaking, pematik dan sebagainya. Nanti saya akan janjian lagi sama Bapak nih, mudah-mudahan saya akan memberikan informasi dari progres yang bagus dari yang sebelumnya gitu. 3 minggu berarti itu ya? 3 minggu. Mudah-mudahan nanti saya ingin dengar progres dari Ibu setelah 3 minggu ke depan. Iya, siap. Nanti kita janjian ya Pak ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Tunggu kabarnya Mbak ya. Siap. Terima kasih Bu Rani. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah selesai nih Pak ya melakukan proses coachingnya. Gimana nih Pak perasaannya setelah melakukan coaching ke rekannya tadi? Ya, setelah melakukan coaching dengan teman sejawat tadi ya, alhamdulillah Bu, perasaan saya lega. Baik. Oke, senang ya Pak ya? Ya, senang ya Pak ya? Senang banget. Kira-kira apa nih Pak tujuan pembicaraan kita setelah kita melakukan coaching tadi nih? Ya gini, setelah saya tadi melakukan coaching dengan teman sejawat, saya inginnya ada umpan balik ya. Jadi umpan balik terutama dari Ibu, pengamat, bagaimana kompetensi apa yang harus digali dari diri saya. Baik, kalau saya sudah memberikan tanggapan saya nih Pak ya, kira-kira apa nih yang akan mau Bapak lakukan ke depannya? Kalau sudah tahu nih, oh kurangnya saya ini sebelah sini gitu kan. Nah apa nih rencana Bapak untuk perbaikan ke depannya? Ya rencana saya untuk kedepannya tentu ingin terus belajar Bu ya, terus belajar, kemudian juga mengevaluasi setiap kegiatan coaching saya kan Bu ya, gitu. Kemudian juga tentunya bukan hanya dengan rekan sejawat, tetapi juga dengan murid pun saya akan melakukan
itu. Oke, baik. Nah, bagaimana nih menurut Bapak, pendapat Bapak nih, apakah tadi proses coaching yang sudah Bapak lakukan sudah merasa puas, cukup puas, atau belum puas gitu Pak? Yang saya rasakan sebetulnya belum puas tuh ya, karena saya kompetensi yang saya kembangkan ini ya tentunya saya rasa belum tergali semua gitu. Tapi sudah merasa ada peningkatan atau belum Pak? Ya alhamdulillah sih sudah ada peningkatan lah dari sebelumnya. Oke, nah peningkatan yang Bapak rasakan itu apa ya Pak? Sehingga Bapak merasa kayaknya udah ada deh gitu kan peningkatannya. Nah itu yang seperti apa perkembangan kompetensi yang Bapak rasakan dari proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi saya sudah merasa lebih fokus ya, lebih banyak menjadi pendengar yang aktif. Kemudian juga saya di sana adanya aktivitas dari body language atau gerakan tubuh. Saya dengar dari coach itu saya lebih banyak melakukan tanggung, kemudian juga menatap matanya, kemudian juga ada alur yang lebih bagus lagi barangkali. Pertanyaan berbobotnya juga ya Pak ya? Pertanyaan berbobotnya juga sudah saya munculkan tadi. Oke, baik, sesuai kata kunci yang diberikan oleh coach ya Pak. Nah, dari sekarang 1 sampai 10 nih Pak, di mana posisi Bapak sekarang dalam mencapai tujuan Bapak nih? Pada saat pra-observasi tadi kalau saya nggak salah di angka berapa tadi Pak? Angka 5 ya. Nah, bagaimana dengan sekarang nih Pak? Nah, kalau saya rasakan untuk saat ini mungkin saya ada di angka 7 barangkali ya. Oke, di angka 7 ya Pak ya? Iya. Perasaan saya. Baik, nah saya akan Pak memberikan catatan observasi saya nih Pak ya, hasil pengamatan saya kepada Bapak. Di sini saya catat menurut saya usaha Bapak dalam menghadirkan pertanyaan berbobot itu sudah sangat baik Pak. Ya, dari kompetensi yang tadi ingin Bapak kembangkan, rata-rata nilai yang saya berikan adalah 3 dan 4 nih Pak. Karena saya merasa Bapak sudah mencoba menuntun dan juga mengarahkan coach untuk menggali potensi yang ada pada dirinya gitu dengan cara mengajukan pertanyaan berbobot. Terlihat tadi Bapak mengajukan sedikit pertanyaan gitu ya, lalu coachnya seperti tertantang gitu untuk menggali potensi dirinya, seperti itu yang saya lihat ya. Lalu yang kedua saya merasa berikutnya saya lihat dulu. Tadi pertanyaan berbobot yang sudah Bapak ajukan itu membuat coach berpikir secara mendalam ya kan, dan juga mencapai hasil tujuan ya Pak ya, tujuan yang sudah diinginkan oleh si coach tadi ya. Namun di sini ada beberapa catatan saya Pak ya. Yang pertama mungkin Bapak kurang rileks ya Pak, mungkin karena grogi gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua seperti masih terlihat bingung gitu ya Pak ya. Jadi saya lihat mungkin masih fokus ke alur kali ya Pak ya, karena belum terbiasa saja, karena perlu latihan tadi ya Pak ya. Nah, yang berikutnya adalah saya melihat beberapa kali Bapak hilang fokus gitu ya pada saat Bapak sudah menghadirkan fokus gitu kan, tapi saya melihat di beberapa titik Bapak kehilangan fokus seperti itu Pak, hasil observasi saya gitu. Tapi secara keseluruhan saya rasa sudah cukup baik gitu ya Pak ya. Nah, lalu kompetensi yang ingin dikembangkan lagi apalagi nih Pak, berdasarkan hasil praktek coaching yang tadi sudah Bapak lakukan, ada lagi tidak yang mau dikembangkan? Ya, terima kasih Bu. Jadi yang akan saya kembangkan tetap dalam pertanyaan berbobot. Baik, jadi strategi apa nih ya Pak yang bisa Bapak lakukan kembali untuk menggali kompetensi coaching yang tadi Bapak sebutkan, pertanyaan berbobot itu? Apa nih strateginya Pak? Ya, strateginya tentu dengan mungkin ini kali ya Pak ya, dengan banyak penelitian seperti pra-observasi tadi gitu ya Pak ya. Oh iya, betul, sesuai. Iya ya, banyak berlatih sama ya Pak ya, melakukan mencari referensi gitu ya, tetap dilakukan ya. Baik, lalu membuat perbaikan ya kan, ada tindak lanjutnya juga gitu ya. Bagaimana nih Pak jangka waktunya? Kira-kira kapan nih Bapak bisa dikatakan mahir dalam melakukan proses coaching? Berapa lama Bapak butuh waktunya? Butuh waktu untuk saya lancar melakukan coaching ya.
mungkin sekitar 1 bulan dulu ya. Oke, 1 bulan ya Pak ya. Nah siapa nih Pak yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak nih bahwa 1 bulan ini saya akan selesai gitu atau saya akan mahir nih melakukan proses coaching. Baik, untuk 1 bulan ini sesuai target barangkali teman sejauh gitu ya. Kita libatkan di sana supaya saya terus berlatih dan sampai mahir saya seperti itu. Oke baik, untuk bisa mengobservasi gitu ya Pak ya dan memberikan umpan balik gitu ya. Kira-kira siapa nih Pak rekan sejawatnya kalau saya boleh tahu? Iya, rekan sejawatnya yang akan saya ajak mungkin Bu Ari gitu ya. Karena beliau sudah atau bukan hanya Bu Ari, yang lain pun sudah berganti-gantian. Oke, jadi niatnya bergantian ya, biar pandangannya berbeda-beda gitu ya Pak ya. Nah, baik, bagus sekali nih Pak. Kira-kira kapan nih Pak kita bisa berjumpa lagi nih? Saya ingin melihat Bapak dalam kondisi yang sudah mahir gitu kan dalam melakukan proses coaching. Baik, mudah-mudahan 1 bulan itu depan ya. Oke, 1 bulan setelah Bapak merasa mahir ya, kita bertemu lagi gitu ya Pak ya. Baik, nanti akan kita janjian nih Pak nih ya. Kalau Bapak sudah merasa percaya diri gitu ya Pak ya, jangan lupa hubungi saya Pak. Karena saya penasaran nih dengan progresnya Bapak seperti apa gitu ya Pak ya. Baik ya, terima kasih ya Pak ya. Kita akan berjumpa lagi gitu, nanti saling mengabari saja ya Pak ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami telah melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching modul 2.3. Saya Ari Isnaini Puspita. Saya Dadan Suarya Praja. Saya Aida Herawati Mengucapkan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.